Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Lu'lu'ul Maksumah. Saya dari mahasiswa IAIN Pekalongan dan saya sedang melakukan praktik mengajar di Madrasah Tsanawiyah Salafiyah NU Karanganyar Tirto. Saya mengampu mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai para ulama Daulah Abbasiyah yang mendunia, yang di dalamnya ada 3 bagian, yaitu ada ulama hadis, ulama fikih, dan ulama tafsir. Tapi saya hanya akan membahas tentang ulama hadis. Ulama hadis atau muhadisin yaitu ada 6. Yang pertama Imam Bukhari, yang kedua Imam Muslim, yang ketiga Imam Abu Daud, yang keempat Imam At-Tirmidzi, yang kelima Imam An-Nasai, dan yang keenam yaitu Imam Ibnu Majah. Mari kita ulas satu persatu dari yang pertama, yaitu Imam Bukhari. Imam Bukhari nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Ja'fi bin Bardizbah al-Bukhari. Lahir bulan Syawal tahun 194 Hijriah di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah, sehingga dikenal dengan panggilan Bukhari. Imam Bukhari dididik dalam keluarga ulama yang taat beragama. Dalam kitab As-Siqat, Ibnu Hibban menulis bahwa ayah Bukhari dikenal sebagai seorang yang warok, seorang ulama bermadhab Maliki dan murid dari Imam Malik, ulama besar dan ahli fikih. Ia wafat ketika Bukhari masih kecil. Selanjutnya, pada usia 16 tahun, Imam Bukhari mengunjungi kota Mekah dan Madinah untuk mengikuti kuliah dari para guru besar hadis. Pada usia 18 tahun, dia sudah hafal karya Mubarak dan Waqi bin Jarrah bin Malik bersama gurunya Syekh Ishaq, menghimpun hadis-hadis sahih dalam satu kitab. Dari 1 juta hadis yang diriwayatkan, 8.000 rawi disaring menjadi Dari 1 juta hadis yang diriwayatkan, 80.000 rawi disaring menjadi 7.275 hadis. Karya-karya dari Imam Bukhari yaitu Sahih Bukhari, Al-Adab Al-Mufrad, Ad-Du'afa Asy-Syakir, At-Tarikh As-Shaghir, At-Tarikh Al-Awsat, At-Tarikh Al-Kabir, At-Tafsir Al-Kabir, Al-Ilal, Raful Yadain fi As-Salah, Birrul Al-Walidain, Al-Du'afa, Al-Hibah. Di antara karya-karya tersebut yang termasyhur adalah Al-Jami' Al-Musnad, As-Sahih, Al-Muhtasar min Umur Rasulullah wa Sunnanih wa Ayyamih. Ulama hadis yang kedua yaitu Imam Muslim. Nama lengkapnya adalah Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Kaushas Al-Qusairi An-Naisaburi. Dilahirkan di Naisabur pada tahun 204 Hijriah atau 810 Masehi. Naisabur saat itu termasuk wilayah Rusia yang dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan Mawara'a an-Nahr, daerah-daerah yang terletak di belakang Sungai Jihun di Uzbekistan, Asia Tengah. Imam Muslim banyak menulis kitab-kitab hadis, di antaranya yang termasyhur adalah Al-Jami' As-Sahih atau dikenal sebagai Sahih Muslim, Al-Musnad Al-Kabir, Al-Asmah wal Kun, Al-Ilal, Al-Qaron, Sualat Ahmad bin Hambal, Al-Intifa, Bi'uhu Bisyiba, Al-Muhaddaromain, Man laisa lahu illa rawin wahid,
kitab Auladis Soba, dan kitab Auham al-Muhaddisin. Selain itu, yang paling masyhur atau terkenal adalah As-Sahih, yang berjudul lengkapnya adalah Al-Musnad As-Sahih Al-Muhtasar min As-Sunan bin Naql al-Adla Rasul Allah, berisi 3033 hadis. Ulama hadis yang ketiga yaitu ada Imam Abu Daud. Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin al-Ash'as bin Ishaq bin Bashir bin Shidad bin Amr al-Azdi as-Sijistani. Dilahirkan pada tahun 202 Hijriah atau 817 Masehi di Sijistan. Sejak kecil, Abu Daud sudah mencintai ilmu dan para ulama. Imam Abu Daud menulis kitab hadis, antara lain yaitu kitab As-Sunan atau Sunan Abu Daud, kitab Al-Marasil, kitab Al-Qadar, An-Nasikh wal Mansukh, Fadail al-A'mal, kitab Az-Zuhud, Dalailun Nubuwah, Ibtida al-Wahyu, An-Nahr al-Hawarij. Kitabnya yang banyak dikenal di kalangan umat muslim Indonesia adalah kitab As-Sunan Daud. Abu Daud meninggal di Basrah pada tanggal 16 Syawal tahun 275 Hijriah atau 889 Masehi. Ulama hadis yang keempat adalah Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi banyak mengarang kitab, diantaranya kitab Al-Ilal, kitab Asma As-Sahabah, kitab Al-Asma Al-Kuna. Yang terkenal adalah kitab As-Sunan. Dalam bab hadis hasan disebutkan bahwa Sunan At-Tirmidzi adalah induk hadis hasan. Dalam kitab tersebut ada 4 bagian. Pertama, bagian yang dipastikan kesahihannya. Kedua, bagian yang mencapai syarat Abu Daud dan An-Nasai. Ketiga, bagian yang jelas ilatnya. Keempat, dalam hal yang ia terangkan dalam katanya sendiri, yaitu yang kutahrijkan dalam kitabku ini adalah hadis yang telah diamalkan oleh sebagian ulama. Ulama hadis yang kelima adalah Imam An-Nasai. Nama lengkapnya yaitu Abu Abdurrahman bin Syu'aib bin Ali ibnu Abi Bakar ibnu Sinan An-Nasai. Lahir pada tahun 215 Hijriah, dikenal dengan nama Nasai dinisbatkan dengan kota Nasai, salah satu kota di Khurasan. Kitab-kitab hadis karya Imam An-Nasai diantaranya yaitu As-Sunan Al-Kubra yang dikenal dengan Sunan Nasai, As-Sunan Al-Mujtaba, kitab At-Tamyiz, kitab Ad-Du'afa, Hausais Ali, Musnad Ali, Musnad Malik, dan Manasik Al-Haji. Imam An-Nasai wafat pada tahun 303 Hijriah atau 915 Masehi dan dimakamkan di Bait Al-Maqdis, Palestina. Ulama hadis yang keenam adalah Imam Ibnu Majah. Nama lengkapnya yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rabi'i Al-Qazwini, lebih akrab dipanggil Ibnu Majah. Ibnu Majah terkenal kejujuran dan akhlak mulianya. Dilahirkan di Qazwin, Irak pada tahun 209 Hijriah atau 824 Masehi. Sepanjang hayatnya, Imam Ibnu Majah telah menulis puluhan buku, baik dalam bidang hadis, sejarah, fikih maupun tafsir. Di bidang tafsir antara lain menulis tafsir Al-Qur'anul Karim. Di bidang sejarah menulis At-Tarikh yang memuat biografi para perawi hadis sejak awal hingga masanya. Adapun karyanya yang paling monumental dan populer di kalangan muslim dan literatur klasik adalah kitab di bidang hadis berjudul Kitab Sunan Ibnu Majah. Menurut Muhammad Fuad Abdul Baqi,
Penulis buku Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Quran atau Indeks Al-Quran, jumlah hadis dalam kitab Sunan Ibnu Majah berjumlah 4.241 buah hadis. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.